Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Apa kabar anak-anak kelas 4 semuanya? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan dan memberikan tutorial dalam menghafal surat Al-Mulk. Sebelum masuk ke pembahasan materi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum menghafal Al-Quran, yaitu syarat menghafal Al-Quran. Yang pertama adalah niat. Niatkan karena Allah Ta'ala, bukan karena ingin hadiah ataupun ingin sesuatu yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah menjaga wudhu. Sebelum kita ingin membaca atau menghafal Al-Quran, diwajibkan terlebih dahulu untuk berwudhu. Selanjutnya yang ketiga adalah menghadap kiblat. Setelah selesai berwudhu, dilanjut dengan memakai pakaian yang rapi dan menutup aurat, kemudian duduk dengan posisi menghadap kiblat. Berikutnya yang keempat adalah konsisten murojaah. Konsisten murojaah adalah terus-menerus mengulang hafalan. Waktu yang baik untuk mengulang hafalan adalah siang hari dan malam hari. Sedangkan waktu yang baik untuk menghafal adalah di pagi hari. Yang terakhir, yang kelima adalah menggunakan satu mushaf. Sementara ini kalian bisa menggunakan Quran atau juz amma yang Bapak sarankan agar tidak gonta-ganti. Kemudian setelah syarat tersebut telah dilakukan, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang metode menghafal Al-Quran di lingkungan SD IT Al-Amanah. Metode yang kita gunakan di kelas 4 sekarang sama seperti metode yang kita gunakan di kelas 3. Yaitu metode tasalsuli. Metode tasalsuli adalah membaca satu ayat pertama, kemudian diulang-ulang sampai hafal dan lancar. Setelah hafal ayat pertama, maka dilanjut menghafal ayat kedua sampai hafal dan lancar. Setelah ayat kedua sudah hafal dan lancar, langkah selanjutnya adalah membaca ulang dari ayat pertama sampai ayat kedua dan diulang-ulang kembali sampai benar-benar hafal dan lancar. Setelah dua ayat tersebut sudah hafal dan lancar, maka dilanjutkan ke ayat berikutnya sampai batas hafalan yang telah ditentukan. Baik anak-anak, langsung saja kita masuk ke materi. Perlu diingat kembali, sebelum kalian ingin membaca Al-Quran atau kalian ingin menghafalkan Al-Quran, dan juga ketika kalian ingin setoran hafalan, biasakan terlebih dahulu membaca ta'awuz dan basmalah. Karena seringkali Bapak mendengar anak-anak ketika memulai setoran hanya membaca basmalah, tetapi tidak diawali dengan membaca ta'awuz terlebih dahulu. Baik, sebelum kita menghafal surat Al-Mulk dari ayat 1 sampai ayat 10, terlebih dahulu sama-sama kita membaca dari ayat 1 sampai ayat 10. Baik, kita mulai diawali dengan membaca ta'awuz dan basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut
فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير صدق الله العظيم. Baik anak-anak, alhamdulillah kita sudah sama-sama membaca dari ayat 1 sampai ayat 10. Sekarang kita sama-sama coba menghafalkan dari ayat 1 sampai ayat 10. Namun pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan contoh menghafal surat Al-Mulk dari ayat 1 sampai ayat 5. Baik, kita mulai. Ayat pertama kalian ulang-ulang sampai 3 kali. Ya, diulang sampai 3 kali. Jika belum hafal, kalian ulang lagi sampai 5 kali. Jika belum hafal juga, boleh kalian ulang terus menerus sampai benar-benar hafal dan lancar. Baik, Bapak contohkan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, jika kalian sudah merasa hafal dalam 3 kali pengulangan, selanjutnya kalian boleh menghafal ayat berikutnya, yaitu ayat kedua. Sama seperti ayat pertama, diulang ya sampai 3 kali atau 5 kali atau seterusnya sampai benar-benar hafal dan lancar.
Baik, Bapak contohkan. Sama-sama kita menghafal ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jika ayat kedua sudah kita hafalkan dengan 3 kali diulang, sekarang kita gabung ayat pertama dan ayat kedua, ya. Jadi kita baca dari ayat pertama sampai ayat kedua dengan diulang 3 kali atau 5 kali dan seterusnya. Namun Bapak berikan contoh dengan 1 kali pengulangan. Perhatikan baik-baik. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Selanjutnya ayat ketiga, ayat keempat dan ayat kelima, ya. Kita menggunakan metodenya sama seperti ayat 1 dan ayat kedua. Ayat ketiga, ayat keempat, dan ayat kelima. Masing-masing ayatnya kita ulang-ulang sampai 3 kali. Ya, sekarang kita menghafal ayat ketiga. Kita ulang sampai 3 kali, ya. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Sekarang kita menghafal ayat keempat dan ayat kelima. Kita hafalkan ayat keempat dan ayat kelima sama seperti ayat-ayat sebelumnya. Namun Bapak akan memberikan contoh dengan 1 kali pengulangan. Perhatikan baik-baik. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Jika sudah menghafal ayat 5,
ayat 6 dan seterusnya sampai ayat 10 kalian bisa mempraktikkannya di rumah masing-masing ya, dengan cara yang telah Bapak contohkan. Jika sudah hafal sampai ayat ke-10, kemudian langkah selanjutnya kalian ulang kembali dari ayat pertama sampai ayat ke-10. Namun di sini Bapak memberikan contoh, Bapak ulang dari ayat pertama sampai ayat ke-5. Baik, Bapak mulai. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. Baik anak-anak, ayat ke-6 sampai ayat ke-10 ya, silakan kalian praktekkan di rumah masing-masing dengan cara yang telah Bapak contohkan. Alhamdulillah, pembahasan materi kali ini Bapak anggap sudah selesai. Bapak berharap anak-anak bisa memahami apa yang telah Bapak sampaikan. Tetap semangat meskipun kita belajar dengan cara yang berbeda, yaitu dengan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Namun hal ini jangan dijadikan suatu halangan untuk kita terus belajar, untuk kita terus menghafalkan Al-Quran. Mungkin itu dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.